Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 16, bagian 1. Segera setelah saya merasakan bahwa sesuatu yang mirip dengan sihir ofensif sedang mendekat ke arah saya mengaktifkan berkedip dan berpindah ke atas sebuah pohon. Tung! Sesuatu yang mirip dengan peluru cahaya melesat melewati saya, menyentuh helai rambut saya, dan menghilang setelah menabrak pohon di dekatnya. Saya menatap Edna yang tergeletak di lantai, basah kuyup oleh keringat dingin. Apakah kamu punya alasan untuk membunuhku? Tingkat penundaan akumulasi mana baru-baru ini meningkat, dan kini dapat mendeteksi fluktuasi mana dari jarak 18 meter. Jadi saya menghapus keringat dingin, berpikir bahwa saya hampir mengalami masalah. Sementara para penyihir mengenakan lapisan tipis sihir defensif pada tubuh mereka, saya tidak memiliki hal itu. Lagi pula, peluru cahaya itu menakutkan. Bukankah itu terlalu banyak untuk seseorang di tingkat pelajar? Dalam masyarakat sihir, seorang penyihir yang berusia 17 tahun disebut jenius, meskipun ia hanya menggunakan keterampilan sihir kelas 2. Namun di Stella, itu tidak terlalu istimewa. Mahasiswa tahun pertama sudah menggunakan keterampilan sihir kelas 2 dengan bebas, dan mahasiswa yang unggul, seperti Edna, menangani keterampilan sihir kelas 3. Sebaiknya tidak menghadapi sihir atribut cahaya yang cepat dan menjanjikan kekuatan ofensif yang menakutkan. Sihir ini juga bagus untuk penyembuhan. Tapi sekarang aku punya 2 berkedip tersisa, jadi jika aku bisa memanfaatkan medan dengan baik, aku akan bisa menangani dia hingga batas tertentu. Berkedip. Kelas 1, jarak maksimum 12 meter. Jumlah maksimum pengisian 2. Cooldown 3 detik. Sebagai hasil dari pelatihan hari, jumlah berkedip meningkat menjadi 2. Sekarang saya bisa bergerak dengan bebas, namun tetap sulit untuk bertarung dengannya. Sungguh gila menghadapi tokoh utama, jadi saya pergi dengan cepat. Tujuan saya adalah berada di 5 besar. Tidak, saya menargetkan tepat pada posisi kelima. Saya ingat, hadiah untuk posisi kelima adalah akar edelik. Ketika dikonsumsi, itu meningkatkan stamina dan kekuatan otot pada tingkat tertentu. Dan meskipun tidak terlalu baik, itu ditambahkan sebagai produk untuk mengisi energi saat siswa muda belajar. Jeremy berada di urutan pertama, diikuti oleh Hewon Riang di urutan kedua, dan Hong Bion di urutan ketiga. Mayu Song berada di urutan keempat, tetapi ada kemungkinan Edna akan merebut posisinya. Bagaimanapun, skor dari posisi keempat sangat dominan sehingga saya tidak terlalu peduli. Batas untuk posisi kelima sekitar 70 poin. Saya hanya perlu 3 poin stick lagi. Namun, betapapun saya berusaha, saya tidak dapat mengingat di mana poin stick berada. Saya hanya perlu mempercayai manuver cepat, berkedip, dan terus mencari. Oh, apakah ini jalan buntu lagi? Saya mengambil jalan yang salah. Medan yang terus berubah membuatnya sangat membingungkan sejak awal. Saya tidak punya pilihan selain berbalik dan mencoba keluar melalui jalan lain. Rumput di depan terbelah dan sekitar 5 anak laki-laki muncul. Oh, siapa ini? Bukankah dia Baek Yu Sol dari kelas S? Ketika saya memeriksa label nama, ternyata seorang anak laki-laki bernama Raiden. Anak-anak itu cukup terkenal di sekolah akhir-akhir ini. Dia termasuk dalam faksi Uselek, yang sebelumnya saya identifikasi sebagai pengikut Jeremy. Jadi mereka adalah anggota faksi dari faksi yang dibuat oleh anggota faksi dari faksi lain. Di sampingnya, berdiri anak laki-laki yang saya percaya termasuk dalam faksi Uselek, dan saya jujur merasa terkesan, karena Raiden memegang 3 poin stick di tangan kirinya. Mereka telah mengumpulkan banyak. Geng Raiden mendekat dan meremehkan. Apakah kamu Baek Yu Sol, yang sama sekali tidak bisa menggunakan sihir dan masuk ke kelas S? Saya tidak percaya kamu bisa menjawab 3 pertanyaan aneh dan masuk ke kelas S. Stella juga tampaknya menerima siapa saja belakangan ini. Saya dengar kamu beresonansi dengan tongkat grade menengah atas kali ini. Kenapa kamu tidak menunjukkannya padaku? Untuk seorang penyihir yang bahkan tidak bisa menggunakan sihir, itu tidak akan banyak berguna. Tidak lucu sama sekali, tetapi mereka tertawa sendiri. Mereka adalah kelompok bully khas sekolah menengah. Rasanya berbeda menyaksikan sesuatu seperti ini setelah sekian lama. Ketika saya di sekolah, banyak anak seperti itu. Kenapa kamu tidak berbicara? Baiklah, berikan poin stickmu. Saya tidak mau. Raiden tertawa sia-sia ketika saya diam-diam menyembunyikan poin stick saya di belakang saya. Kenapa kamu begitu percaya diri, ha? Kamu tidak memakai pakaian defensif, bukan? Pakaian defensif adalah pakaian yang diberikan saat berlatih di subruang. Pakaian ini memiliki perisai pelindung sendiri untuk memastikan keselamatan,
Dan jika mengalami kerusakan di atas tingkat tertentu, pemiliknya akan dikeluarkan dari arena. Dengan kata lain, kamu keluar. Tapi, itu hanya mencegah kematian, tidak mengurangi rasa sakit. Maksudku, rasakan saja. Kamu mungkin akan merasakan cukup sakit sehingga kamu akan berharap untuk mati. Saya membuat estimasi sejenak. Berkedip kelas 1 harus efektif melawan kelompok siswa peringkat rendah, tetapi ada kemungkinan besar itu tidak akan bekerja melawan penyihir berbakat dari keluarga terhormat seperti Raiden. Saya tidak yakin apakah mungkin jika ada setidaknya 3 berkedip. Namun, ada variabel. Itu adalah point stick di tangannya, dan fakta bahwa tempat ini adalah ruang bawah tanah. Ayo, begitulah mestinya. Ketika saya diam-diam mengulurkan point stick lagi, Raiden mendekat dengan ekspresi sombong. Dia menganggapnya sebagai tanda penyerahan. Dan pada saat itu, berkedip, siluet saya menghilang seperti kabut. Dalam waktu 0,1 detik itu, hanya suara jubah yang berkibar yang terdengar.